Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, dalam video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang barisan bilangan, yang mana tujuannya ialah untuk mengetahui suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan tersebut. Langsung saja, barisan bilangan adalah suatu sekumpulan bilangan yang diurutkan secara sistematis atau terurut menurut suatu aturan dan dilambangkan dengan UN, yaitu ini adalah lambang dari baris bilangan, yang mana jika kita urutkan akan menjadi U1, U2, U3, sampai UN, yang mana UN ini adalah suku barisan bilangan ke N, dan N-nya itu bisa sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, U1 ini merupakan suku barisan bilangan yang pertama, U2 suku barisan bilangan yang kedua, U3 suku ketiga, dan UN ialah suku ke N. Contohnya, misalnya diketahui suatu barisan bilangan berurutan 1, 3, 9, 27, sampai seterusnya. Maka kita ketahui U1-nya itu sama dengan 1, U2-nya sama dengan 3, U3 sama dengan 9, dan U4 sama dengan 27. Barisan tersebut memuat pola mengalihkan suku sebelumnya dengan angka 3. Ya, kemudian kita akan menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Perhatikan contoh berikut. Kita memiliki suatu baris bilangan yang berurutan dengan suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 7, dan suku keempatnya adalah 10. Jadi, tentukanlah dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut. Lalu, kita tulis dulu penyelesaiannya. U1-nya tadi kita ketahui sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 7, dan U4 sama dengan 10. Kita perhatikan, selisih antara suku pertama dan suku kedua adalah 3. Jadi, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sama kan dengan suku keduanya? Berarti bisa kita dapatkan 4 ini diperoleh dengan menambahkan 1 dengan angka 3. Kemudian kita perhatikan lagi. Suku ketiganya adalah 7 dan suku sebelumnya adalah 4. Jadi selisihnya juga sama, yaitu angka 3. Jadi 7 ini juga diperoleh dengan menambahkan 4 ditambah 3. Sedangkan suku keempat ini adalah 10 dan suku sebelumnya adalah 7. Selisihnya juga sama, 3. Jadi 10 ini diperoleh dengan menambahkan 7 dengan angka 3. Jadi bisa kita simpulkan bahwa baris bilangan ini menggunakan pola menambahkan suku sebelumnya dengan angka 3. Jadi bisa kita ketahui dua suku selanjutnya itu ialah setelah angka 10 kita tambahkan dengan angka 3, yaitu angka 13, dan suku selanjutnya lagi setelah 13 kita tambahkan dengan angka 3, yaitu adalah 16. Jadi suku berikutnya adalah 13 dan 16. Jadi selanjutnya kita akan menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Berarti apabila suatu barisan bilangan itu memiliki selisih yang sama pada pola tingkat 1, maka rumus suku ke N-nya ditentukan sebagai berikut. UN sama dengan B dikali N ditambah U1 dikurang B, yang mana B-nya ini sama dengan selisih tetap, yaitu selisih antara suku pertama dengan suku kedua, dan selisih dari suku kedua dengan suku ketiga, atau bisa kita sebut selisih suku sebelumnya dengan suku selanjutnya. Dan N-nya ini adalah ke N-nya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan suku ke N dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, sampai UN. Diketahui selisihnya. Kita ketahui dulu selisihnya. Jadi B ini adalah selisih tetap. 7 dikurang 3 sama dengan 4. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Jadi selisih tetapnya atau B-nya sama dengan 4.
dan U1-nya ini atau suku pertamanya sama dengan 3. Lalu ditanya suku ke N. Maka kita selesaikan, kita masukkan apa yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus ini. Jadi UN sama dengan B dikali N ditambah U1 dikurang B, yang mana B-nya tadi sama dengan 4, N ditambah U1-nya sama dengan 3 dikurang selisihnya tadi 4. Lalu kita kerjakan, akan kita dapatkan 4N ditambah negatif 1. Jadi setelah kita dapatkan, lalu kita cari suku selanjutnya. Karena di barisan bilangan ini hanya sampai suku keempat, berarti kita tentukan suku kelimanya. Jadi U5 sama dengan 4, N-nya ini 5, berarti N yang di rumus ini juga sama dengan 5. Dikali 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah negatif 1, yang mana artinya ialah 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi U5 atau suku kelimanya sama dengan 19. Selanjutnya, apabila diketahui satu barisan bilangan itu memiliki rasio tetap, maka rumusnya adalah UN sama dengan R pangkat N dikali U1 dibagi R, yang mana R-nya ini merupakan rasio tetap dari barisan bilangan tersebut. Masuk saja ke contoh. Diketahui, tentukanlah suku ke N dari barisan bilangan 1, 10, 100, 1000 sampai UN. Dari soal tersebut kita ketahui U1-nya itu sama dengan 1, sedangkan R-nya atau rasionya itu, rasio tetapnya sama dengan 10. Ditanya suku ke N-nya. Jadi penyelesaiannya, kita masukkan apa yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus tersebut. Jadi rumusnya UN sama dengan R pangkat N dikali U1 per R, yang mana R-nya ini adalah 10, N-nya tetap, dikali U1-nya tadi atau suku pertamanya adalah 1 per R-nya 10. Jadi kita dapatkan suku ke N atau rumus suku ke N-nya itu ialah 10 pangkat N dikali 1 per 10. Misalkan kita anggap N-nya itu adalah 5, berarti kita masukkan U5 sama dengan, kita masukkan rumus yang sudah kita dapatkan ini di bawah ini, sama dengan 10, karena N-nya tadi sama dengan 5, berarti 10 ini pangkat 5 dikali 1 per 10. Kita kerjakan, 10 pangkat 5 ini adalah 10.000. 10 pangkat 5 ini adalah 100.000. Kita kalikan dengan 1 per 10, maka didapatkan hasilnya ialah 10.000. Jadi U5 atau suku kelimanya adalah 10.000. Sedangkan kalau kita masukkan suku ke-6, jadi U6 sama dengan 10 pangkat 6 dikali 1 per 10, yang mana 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta dikali dengan 1 per 10 sama dengan 100.000. Jadi suku ke-6-nya itu adalah 100.000. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, barisan bilangan itu dilambangkan dengan UN, yang mana N-nya itu merupakan 1, 2, dan 3, dan UN-nya ini ialah suku ke N. Sedangkan apabila diketahui suatu barisan bilangan itu memiliki selisih tetap antar sukunya, maka bisa kita cari suku selanjutnya itu dengan menggunakan rumus UN sama dengan B dikali N ditambah U1 dikurang B, yang mana B-nya itu merupakan selisih tetap.
Sedangkan apabila suatu barisan bilangan itu memiliki rasio tetap antar sukunya, maka bisa kita cari dengan UN sama dengan R pangkat N dikali U1 dibagi R, yang mana R-nya itu merupakan rasio tetap. Jadi dengan begini berakhirlah penjelasan video pembelajaran pada hari ini. Kakak harap kalian bisa mempelajarinya sendiri di rumah dan lebih memahaminya lagi dengan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.